Back up, back up, back up, back up. Halo guys, para pencari adrenalin dan penggemar film action yang bikin tegang. Gimana? Udah pada nonton film Play Dorci yang baru saja rilis kemarin? Kalau sudah, mantap. Kalau belum, anggap aja ini pemanasan sebelum kalian nonton langsung adegan paling brutalnya. Film ini dibintangi aktor ternama Mark Wahlberg sebagai Parker, Lakeith Stanfield sebagai Alan Grofield, dan Rosa Salazar sebagai Jane. Ini film yang isinya cuma 3 hal: rencana gila, pengkhianatan, dan balas dendam. Gak usah banyak cincong lagi, kosongin pikiran, siapin kopi atau es teh manis andalan kalian, karena kita akan selami dunia Parker yang penuh intrik dan besingan peluru. 我来挑战一下。 Kisah ini dibuka dengan Parker dan sohibnya, Billy, dua maling kelas kakap yang memimpin aksi perampokan di tempat perhitungan uang sebuah arena pacuan kuda. No. No ones, no fives. Big bills only. Rencana yang seharusnya mulus jadi ambyar ketika seorang pegawai nekat melawan setelah menyadari kantor kerjanya dirampok. Come on. He's being a cop. Don't take me. Jesus Christ. Kejadian itu menewaskan satu anggota komplotan dan bikin Billy terluka parah. I never even had to pull my gun. Si pegawai kabur membawa sekarung uang hasil rampokan bersama keluarganya. Parker tidak tinggal diam. Dia mengejar si pegawai sampai ke tengah lintasan balap dan... Habis sudah riwayatnya, istri si pegawai disogok biar tutup mulut dan duit rampokan berhasil diamankan. This is yours. Hide it or the cops will take it. Tapi drama belum selesai. Saat mereka hendak kabur, Jane ternyata ular berkepala 2. Dia dengan dingin menembaki Billy dan yang lain. Parker yang juga kena tembak cuma bisa pasrah jatuh ke sungai terbawa arus. Singkat cerita, Logini, ketua geng The Outfit di New York, mendapat kabar mengejutkan dari anak buahnya, Kincaid. Dalam aksi perampokan pacuan kuda itu, ternyata ada seseorang musuh dari masa lalunya. Dia adalah... Parker. Yeah. As long as Parker stays out of New York, the outfits deal with him stands. I agree, man. Selamat dari maut, Parker memulihkan diri di sebuah motel kenalannya. I've been checking in on you. Doc said you'd probably wake this afternoon. Setelah pulih, ia segera mengambil perlengkapannya yang ia sembunyikan di dinding kamar rahasia. Namun, ada sepasang anak muda sedang endolita. Parker menemui Grace, istri Billy, untuk memberitahu kabar duka kematian suaminya. He's not with you? Where is he? Untuk merebut kembali uang $400.000 dari Jane, Parker meminta bantuan Grace untuk menemukan Jane dan akan mendapat bagian uang suaminya. Karena Billy yang dulunya merekrut Jane ke timnya. Dengan rasa kecewa atas kematian suaminya, Grace memberitahu seseorang di kota Jersey. There was a guy. He works out in Jersey City in supplies. His name's Reggie Riley. Kill her for me. Untuk menepati janjinya, Parker meminta bantuan Grofield, seorang maling veteran yang punya kerjaan sampingan aneh, ngurus rombongan teater yang lagi sekarat. I'm looking for a guy. Reggie Riley deals in supplies. You heard of him? I'll look around, see what I can do. Parker berhasil melacak keberadaan Reggie, kaki tangan Jane, yang tanpa disadari sudah mengambil alih sopir pribadinya. This will also make a hole in your stomach. The fuck are you? Where's Jimmy? I'm looking for someone. A woman. You introduced her to Philly Webb? You mean Zen? Bingo. Dari pengakuan Reggie, terkuaklah rahasia kelam Jane. Dia adalah mantan anggota regu pembunuh di negara asalnya. Belum sempat napas, para pembunuh bayaran Jane muncul.
Parker dengan sigap menodong satu penembak yang tersisa dan memaksanya menunjukkan jalan ke sarang Jen. The building, the one under construction. I need to go there. Parker akhirnya berhadapan muka dengan si pengkhianat. We got one chance at this. Where's my money? I spent it. Setelah menghabisi kontak Jen yang bernama Bosco, Jen tanpa basa-basi mengaku kalau duit rampokan pacuan kode itu cuma modal buat aksi yang lebih gila. What was the job, this big job you had? Karena penasaran, Parker terus mendesak Jen agar memberitahu rencana besarnya itu. We're gonna rob an entire country. An archaeological find worth more than our entire GDP. Sunken treasure, Parker. $1 billion for our country overnight. Ternyata presiden korup dari negaranya dilapas, menyewa sindikat kriminal untuk mencuri harta karun dari kapal karam yang akan dipamerkan di PBB. Nilainya $1 miliar. Rencananya, Delapas mau menjual harta itu untuk kantongnya sendiri. Who's he getting to steal it? A local group, something called The Outfit. Parker dan Groville pun bertemu dengan Jen dan pasukannya yang dipimpin Kolonel Ortiz. Parker yang tidak suka basa-basi, dia ingin segera tahu misi mereka dan ia setuju dengan syarat mendapat bagian 30%. Look, we're in. We want 30%. 30. Parker juga melihat replika patung Lady yang akan mereka curi untuk ditukar dengan yang asli agar menyamarkan pencuriannya. Namun, ada hal jauh lebih penting menurut Parker. But we don't have to steal it from the UN. I understand. We let his people do the hard part, and then we steal it from them. We'll rob the robbers. Aksi pun dimulai. Parker dan Jen menemui pacar Bosco untuk meminta dokumen penting miliknya. Hey, Bosco. He's dead. Bosco had papers of ours. Plans. Where are they? They're not at his place. Probably upstairs with Mr. Bluey. Who the fuck is Mr. Bluey? Beberapa saat kemudian, Groville memberitahu Parker ada anak buah Kincaid masuk ke sana dan memiliki tujuan yang sama. Bosco, he's missing. Where is he? Akibat kerasnya terkena pukulan, pacar Bosco mengalami serangan jantung. Jen segera beralibi menjadi dokter dan tiba-tiba... I can help. Di tengah kekacauan, Parker segera mencari Mr. Bluey, yaitu boneka gajah. Di dalamnya ada dokumen penting berisi dana perampokan PBB yang Bosco sembunyikan. Parker dengan santainya membiarkan Kincaid jatuh dari jendela. That was close, huh? Sure what? Kru baru direkrut untuk misi ini. Rencananya, The Outfit bakal mengangkut harta curian, pakai kereta sampah otomatis, dan tugas tim Parker adalah menggelincirkan kereta itu. It jumps the track, crashes down here, slides into the dirt over there. Di tengah persiapan, Jen coba merayu Parker, tapi temannya yang cemburuan, Mateo, malah mengadukan Parker ke The Outfit. How could you? Because the outfit are coming to claim your ass in an hour. What? Sial bagi Mateo, The Outfit justru akan membunuhnya. Lalu ia diperingatkan Parker yang kebetulan punya masalah pribadi dengan bos The Outfit 3 tahun yang lalu. Sehingga Parker tahu cara kerja geng itu dan seluk-beluknya. Holding grudges is not how I do business. Tidak lama kemudian, setelah Jen datang, tiba-tiba geng Outfit menyerang mereka. Logini menelepon anak buahnya karena belum lapor. Setelah mengetahui suara di telepon itu adalah Parker, Logini mengungkap bahwa perampokan PBB dimajukan malam itu juga. The heist. I bumped it up, you arrogant prick. See, it's not tomorrow. It's now. You lose. Semua jadi serba terburu-buru. Parker segera menghubungi Groville dan tim di malam yang belum persiapan sama sekali. You gotta move. Is everyone still there? Ed dan istrinya siap-siap menyamar menjadi pekerja kereta agar bisa masuk. Mereka memberitahu ada penyusup geng The Outfit bernama Glasgow. Glasscock. This guy is up to something. For some reason, he rerouted a refuse train. Oh, God, Glasscock, Jesus. What are you doing?
Di waktu yang bersamaan, si supir Stan yang mabuk, ia tertidur ketika mencuri truk. Untungnya terbangun dan segera membawa truknya. Come on! Hey! Kembali ke Ed dan istrinya, mereka berhasil masuk setelah kunci pintu dibuka petugas dan melumpuhkan Glasgow. Thank you very much. Thank you. Over this trash train. All right? Come on, let's go. You heard him. Sedikit kesulitan untuk mengendalikan sistem karena papan sistemnya baru diganti. Salah satu petugas memberitahu papan kuncinya di sebelah kanan. Why are you helping these people? Divorced parents. I can't stand the bickering. There we go. All the way, all the way. Begitupun Gropil yang terburu-buru hingga tergelincir dari motor. Ia pergi ke lintasan rel untuk merusak rem darurat, malah menjatuhkan pistolnya. Hampir saja gagal. Gropil berhasil merusak remnya dan Parker bersama Jen tiba di titik jatuh kereta yang sudah direncanakan. Akan tetapi... kereta melaju cepat, tapi tidak sesuai rencana. Parker menyuruh Ed membiarkan keretanya melaju semakin cepat dan memeriksa lokasi lintasan berikutnya. Everybody got that? 23rd and Court, get there, move! Setelah mengetahui ada tikungan tajam selanjutnya, tim segera menuju ke titik koordinat tersebut. On my way, guys. This court and... Stan yang mabuk malah bikin kacau dan hampir menabrak Gropil. Oh, fuck. What was that? Kereta sudah mendekati tikungan tajam. Parker terus memanggil Gropil yang pingsan. Untungnya ia tersadar kembali. Karena waktu sudah mepet, Gropil terpaksa menembak rem darurat. Dan boom! Kereta pun anjlok dari rel. Shit, back up, back up! Namun, saat kontainer dibuka, isinya cuma tumpukan batu. Mereka kena tipu habis-habisan oleh The Outfit. The fuck? Setelah polisi datang, Parker dan kawan-kawan segera kabur dengan mobil yang sudah pecah bannya, sehingga mereka terkepung polisi. Tiba-tiba... God damn! Come on. Get the fuck in the... Jelas ngamuk, merasa Parker sudah dipermainkan. Tapi Parker dengan tenangnya meyakinkan mereka kalau masih ada hadiah hiburan, yaitu patung hiasan kepala kapal yang nilainya $500 miliar. What we need to know is the name of the buyer. Anybody know who this lucky billionaire is? Kincaid. Mereka pun mengubah target. Gropil pura-pura mau bunuh diri untuk memancing pengawal Kincaid ke atap. Lalu mereka melempar si pengawal sampai tewas. I lost everything. Hey, pal. Go right ahead and jump. Huh? Oh! Ah! Parker dan Gropil menyusup ke kamar Kincaid. Mereka menginterogasi Kincaid yang tak berdaya. Belum sempat mendapatkan informasi buyer, Kincaid malah pingsan. Namun... Yeah, sure. What? Phineas Paul. That's the one. Wow. Setelah mengetahui patung itu dijual ke miliarder Phineas Paul, Parker tanpa ragu menculik Phineas dan dalam prosesnya sempat menembak Mark Cuban untuk mencari tahu lokasi patung di sebuah fasilitas super aman di New Jersey. Wait. I know where they're keeping. A private vault, outfit owned. Greenbrook. Parker dan tim mulai beraksi, menyusup ke sebuah gedung dengan melumpuhkan penjaganya. Buddy, you alright? Di waktu yang bersamaan, sialnya, Phineas berhasil kabur dari Stan yang lagi-lagi mabuk dan langsung lapor ke Logini. Logini yang sudah mengetahui informasi tersebut, ia bersama anak buahnya pergi menuju fasilitas penyimpanan patung. Almost there. Let's go. Tim Parker berhasil membawa kabur patung itu. Terjadilah kejar-kejaran seru di tengah salju. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Parker mencoba keluar untuk mengeratkan kembali ikatan agar patungnya tidak terjatuh.
Tidak lama kemudian, Parker terpental ke halaman rumah warga dan hampir ditembak hingga akhirnya ia kembali menaiki mobil yang dibawa Gropil. Tapi Gropil yang membawa patung itu akhirnya digagalkan anak buah Logini. Oh! Fuck! Setelah mendapatkan patung itu, Logini menelpon Phineas untuk segera melakukan transaksi pembayaran patungnya, walau Phineas merasa keberatan karena waktunya sudah tengah malam. Logini knows the stock sales in the morning. I won't have the money till 7:30. Patung Lady yang diidam-idamkan pun sudah terpampang di rumahnya. Namun, sebentar lagi Phineas pasti tersadar kalau patung yang dia dapatkan itu ternyata Motherfucker! Logini menyadari ia tertipu Parker setelah mendapat telepon dari lapas yang memarahinya akibat sudah memberikan patung palsu kepada Phineas. Merry Christmas. Disinilah kelehaan Parker terbukti. Berangkas yang sebenarnya ada patung Lady baru ia bobol sekarang setelah membuat Logini tertipu. Get stand in the truck. Be me at the loading dock. Alright. Namun, setelah patungnya sudah siap diangkut, Logini datang. After a very convincing chase, There she goes. There she fucking goes. Motherfucker. Stan juga yang menunggu di ruang CCTV sudah dibawa anak buah Logini, tapi ia berani melawan mereka. Ketika pasukan di lapas datang membunuh semua anak buah Logini, dan daripada membiarkan harta itu jatuh ke tangan orang yang jahat, Parker meledakkan patung asli itu hingga berkeping-keping. Sure it does. Nobody tells me where I get to walk. Setelah membunuh Logini dalam kekacauan, Parker dan kawan-kawan berhasil kabur, sementara anak buah di lapas membantai sisa-sisa The Outfit. Parker tidak lupa sama krunya. Dia memberikan perhiasan berharga yang berhasil dia selamatkan dari patung itu. Should at least cover your expenses. I already took my cut. This is all you. Lalu, dia menemui Jen. Meski Jen menawarinya hidup baru yang tenang di negaranya, Parker tetap menuntaskan dendamnya. Okay, so what is it? Trouble isn't what happened on this job. The racetrack. That didn't come out so well. Di akhir cerita, kejahatan Phineas dan di lapas terbongkar ke publik dan Kolonel Ortiz diangkat menjadi presiden baru. Parker menepati janjinya, memberikan bagian perhiasan untuk Grace sebelum dia dan Gropil kembali ke dunia hitam. And the girl. Zen. I kept that promise too. Begitulah kisah dari film Play Dirty tahun 2025. Pesan moral dari film ini lingkaran pertemanan kecil tapi solid, bukan gede tapi beracun. Fakta, di dunia ini, pengkhianat paling sakit itu datangnya dari orang dekat. Jadi, pilih temanmu baik-baik, kualitas di atas kuantitas. Makasih banyak udah membajirkan waktu bareng saya, Yongbes, di Mubah Waktu Sinema. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kita bisa terus buang-buang waktu buat hal seru kayak gini daripada main slot. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!